know that it isn't love in this place. Ya, di sini saya akan mereview jurnal dari karya Iis Gindarsa, di mana dalam jurnal ini membahas mengenai beberapa hal. Di antaranya membahas mengenai kegiatan multidimensi Indonesia, kemudian peristiwa destabilisasi yang terjadi baru-baru ini, dan topik yang utama yang dibahas yaitu mengenai strategi lindung nilai yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Strategi lindung nilai ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan yang terjadi dalam sengketa Laut Cina Selatan, di mana dalam strategi lindung nilai, Indonesia menciptakan suasana atau lingkungan yang kondusif di kawasan Asia Tenggara, kemudian menumbuhkan rasa saling percaya di antara negara Asia Tenggara, dan Indonesia berusaha untuk melakukan pencegahan konflik atau bekerjasama terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya saya akan mereview jurnal ini mengenai aspek positifnya, di mana yang pertama, saya setuju dengan penulis yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini diselesaikan melalui jalan damai atau arbitrase. Saya setuju dengan penulis karena arbitrase sendiri tercantum pada Konvensi Hukum Laut 1982 UNCLOS pasal 279 dan pasal 33 ayat 1 yang tercantum dalam Piagam PBB. Di dalam aturan tersebut berisi mengenai permasalahan atau penyelesaian sengketa tentang kelautan bisa diselesaikan melalui jalan arbitrase atau jalan damai. Yang kedua, aspek positifnya dari jurnal ini yaitu saya setuju dengan penulis bahwa penulis mengatakan Indonesia harus mengadopsi strategi lindung nilai untuk menghadapi permasalahan Laut Cina Selatan. Kenapa saya setuju? Karena menurut saya strategi lindung nilai ini bersifat lebih fleksibel, di mana strategi ini bisa mengakomodir semua kepentingan-kepentingan negara, khususnya kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Heal the world and make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough. Selanjutnya saya akan mereview jurnal ini dalam aspek negatifnya, yaitu di mana penulis mengatakan Indonesia dalam era kepemimpinan Jokowi ini telah mampu menjalankan aksi unilateral, yaitu memperkuat atau meyakinkan posisi Indonesia dalam Kepulauan Natuna dengan cara melakukan pengiriman tenaga militer, kemudian peningkatan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Lain halnya menurut saya tidak setuju dengan penulis karena menurut saya Indonesia sendiri belum mampu menjalankan kepemimpinan atau perannya secara efektif terutama dalam kawasan Asia Tenggara. Alasannya karena Indonesia sendiri itu bersifat netral, tidak memihak negara manapun. Oleh karena itu menjadikan Indonesia memiliki sikap yang skeptis terhadap permasalahan-permasalahan negara lain. Terus kemudian alasan berikutnya yaitu karena Jokowi sendiri juga bersifat skeptis terhadap diplomasi atau pertemuan-pertemuan tingkat tinggi yang ternyata memiliki dampak yang positif bagi Indonesia. Dan yang terakhir, Indonesia melalui kepemimpinan Jokowi masih menghargai atau menjaga hubungan baik Cina dengan Indonesia karena ada beberapa hal mengenai ekspor impor, kemudian investasi dan proyek-proyek infrastruktur itu masih mengandalkan kerjasama Indonesia dengan Cina. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares a joyful giving. And if we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. If we will dread, we stop existing. Baik, berikutnya saya akan mengkritik jurnal ini karena ada beberapa hal yang tidak sesuai. Di antaranya, dalam isi jurnal ini alurnya kurang mudah dipahami dan dalam penulisan juga kurang sistematis. Terus kemudian penulis juga tidak mencantumkan unsur-unsur penting dalam penulisan jurnal, yaitu mengenai abstrak,
dan daftar pustaka, di mana abstrak ini berisi mengenai metode, tujuan, kesimpulan, dan lain sebagainya. Dan daftar pustaka juga berisi mengenai sumber-sumber atau kutipan-kutipan kalimat dari hasil olah pikir yang kita dapatkan dari internet, buku, atau pikiran orang lain. Padahal aspek ini itu sangat penting, tetapi tidak disertakan penulis, sehingga penulis tidak sesuai dengan ketentuan atau kaidah-kaidah dalam penulisan jurnal ilmiah yang baik dan benar. There are people dying. If you care enough for the living, let's make a better place. Oh, make a better place for you and for me. Ya, yang terakhir saya akan memberi kesimpulan dari isi jurnal Iis Gandarsa yang saya review. Dalam kesimpulan ini berisi bahwa kawasan Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan yang berpotensi sangat besar karena di dalamnya meliputi gas bumi dan minyak, sehingga kawasan Laut Cina Selatan ini memiliki peranan yang sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Oleh karena itu, kawasan Laut Cina Selatan ini digunakan sebagai ajang rebutan atau klaim atas negara-negara di dunia. Dari review jurnal ini mengenai aspek positifnya, di mana saya setuju dengan penulis yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa internasional atau sengketa tentang Laut Cina Selatan ini diselesaikan melalui penyelesaian jalur damai atau arbitrase. Kemudian saya setuju dengan penulis yang menerapkan strategi lindung nilai untuk menjaga keamanan nasional dan stabilitas regional. Kemudian dalam aspek negatifnya, di mana saya rasa Indonesia belum mampu menjalankan peran kepemimpinan yang efektif di dalam ASEAN. Dan yang terakhir, ada kritik dalam jurnal ini, di mana sistematika penulisan penulis tidak sesuai dengan ketentuan kaidah penulisan jurnal yang baik dan benar. Alurnya juga kurang sistematis dan kurang mudah dipahami. Dan penulis tidak menyertakan dua unsur penting, yaitu abstrak dan daftar pustaka. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Love's enough for us growing to make a better world. Oh, make a better place and heal the world and make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough